Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Baron sangat bangga dengan gelombang pujian ini, dan berkata sambil tersenyum, "Liao Zhu, ini hanya sutra gantung kecil, berani meremehkanmu, rendahkan aku, tunggu sebentar, saudara akan baik-baik saja nafas untukmu." Setelah berbicara, pengemudi menghentikan mobil di samping Tama. Baron langsung mendorong pintu dan keluar dari mobil, menatap ke belakang kepala Tama Renza, dan mengutuk dengan dingin, "Coba kulihat mana yang sok jagoan di sini, berani menyinggung saudaraku Liao Zhu." Saat ini, lebih dari 20 bawahannya berdiri di belakang Baron. Beberapa di antaranya adalah milik Baron, tetapi kebanyakan milik dia. Ketika Cici Fei melihat bahwa bosnya Liao Zhu benar-benar membawa Bang Baron, dia menjadi bersemangat dan melompat dan tersenyum pada Tama Renza. Nama belakangnya adalah Renza. "Kamu sudah mati hari ini. Kamu hanya menunggu untuk dicincang menjadi saus daging oleh Bang Baron kan?" Vivian berkata dengan gugup, "Kakak ipar, mereka banyak sekali." Tama kemudian hanya mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, "Apa gunanya lebih banyak orang?" Baron tidak langsung mengenali suara Tama, jadi dia berkata dengan marah, "Nak, kamu sangat sombong. Bahkan kamu berani tidak melihatku, aku pikir kamu bosan hidup." Seketika Tama Renza berbalik perlahan saat ini, melihat ke arah Baron, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, ternyata ada Baron, kenapa? Kenapa kamu membawa begitu banyak anak buah? Apakah ini akan membunuhku?" Seketika ketika Baron melihat wajah Tama Renza yang tersenyum, dan jiwanya tiba-tiba ketakutan. Hidupnya seperti hancur disambar petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anjing yang diminta Liao Zhu untuk membantu mengajarinya ternyata adalah Tuan Tama Renza, yang sangat dihormati oleh bosnya, Johan. Bukankah ini anjing sialan? Bukankah ini?" Baron berteriak di dalam hatinya, dan kakinya menjadi lemah tanpa sadar. Segera setelah itu, dia berlutut di tanah dengan tatapan kaget di mata semua orang, dan tersedak tutuan. "Tuan Tama, aku benar-benar tidak menyangka kamu ada di sini. Bagaimana Anda di sini? Ada apa ini?" Liao Zhu bodoh dan berseru, "Saudara Baron, bagaimana kamu berlutut untuk sutra gantung ini? Hal macam apa dia?" Begitu Baron mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia berjuang untuk berdiri, melangkah maju ke Liao Zhu, melingkarkan lengannya, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dengan sekejap, Liao Zhu dipukul mundur beberapa langkah, seluruh tubuhnya sudah pusing, matanya memerah. Dia menutupi wajahnya dan bertanya dengan takjub, "Kak Baron, kenapa kamu memukulku? Apa yang terjadi? Kamu harusnya meninju sutra bau itu." Seluruh tubuh Baron mendengar itu menjadi menggigil, dan dia tergagap. Kamu benar-benar akan mati. Kamu berani mengatakan bahwa Tuan Tama Renza adalah sutra bau? Aku pikir kamu benar-benar lelah dan bengkok." Setelah berbicara, dia segera berteriak kepada semua anak buahnya, "Sial, tahan dia dan pukul dia sampai mati." Meskipun sebagian besar anak buah laki-lakinya belum pernah melihat Tama, mereka telah mendengar nama Tuan Tama Renza. Bagaimanapun, ini adalah dermawan yang dibicarakan Tuan Johan sepanjang hari, dan Tuan Johan adalah pemimpin terkuat dari seluruh dunia bawah tanah Jakarta.
Dapat dikatakan bahwa bosnya adalah bos dari semua anggota dunia bawah tanah di Jakarta. Leo Zhu ini memprovokasi siapa yang tidak baik. Dia harus memprovokasi Tuan Tama. Bukankah ini sama dengan memainkan lentera di toilet dan mencari kematian? Akibatnya, semua anak buah ini segera bergegas maju dan menekan Leo Zhu ke tanah. Leo Zhu dipukuli dan berteriak, menangis dan meratap, "Saudara Baron, maafkan aku, Saudara Baron, aku tidak tahu bahwa Tuan Tama adalah temanmu. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan memiliki konflik dengan Tuan Tama. Aku tidak akan menyuruhmu untuk membunuhnya. Tolong maafkan aku." "Memaafkanmu, Baron," yang sedang cemas, berkata tanpa berpikir, "Brengsek sialan, aku sudah menyelamatkanmu. Siapa yang menyelamatkanku? Jika Tuan Tama menyalahkannya, kamu akan jadi bulan-bulananku. Bahkan jika Tuan Tama Renza tidak menyalahkanku, jika masalah ini sampai pada Tuan Johan akan menghancurkanku. Kamu bajingan sudah menyakitiku. Apa kamu tahu?" Leo Zhu menangis dan berkata, "Saudara Baron, maafkan aku benar-benar tahu aku salah." Setelah berbicara, Leo Zhu memandang Tama lagi, menangis dan memohon, "Tuan Tama, maafkan aku, Tuan Tama." Tama tersenyum ringan dan berkata kepada Baron, "Baron, hentikan, biarkan orang-orangmu berhenti dulu." Ketika Baron mendengar ini, dia buru-buru berseru dan berteriak, "Kalian semua, berhenti sebentar, Tuan Tama akan berbicara." Sekelompok orang bertubuh kekar yang mengelilingi Leo Zhu, yang tergeletak di tanah dan menendang dengan ganas. Mendengar ini, dia dengan cepat menutup tangannya dan mundur 2 langkah, berdiri tidak bergerak. Pada saat ini, Leo Zhu dipukuli hingga berdarah dan wajahnya bengkak menjadi seperti kepala babi besar. Cici Fei di samping sudah ketakutan, menatap Leo Zhu dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Baron buru-buru membungkuk saat ini, dan berkata kepada Tama Renza dengan hormat, "Tuan Muda Tama Renza, tolong beri aku perintah. Aku akan melakukan semua yang kamu katakan dengan baik." Tama Renza kemudian mengangguk dan berkata kepada Baron, "Baron, bukannya aku sudah pernah memberitahumu nasihat, masyarakat yang beradab, jangan berkelahi dan membunuh di setiap kesempatan. Dalam kerumunan besar ini, seberapa buruk bagi warga biasa untuk melihat dampaknya?" Baron seketika terkejut sesaat, dan buru-buru menamparkan wajahnya, dan berkata dengan malu, "Tuan Tama, yang Anda katakan benar. Itu karena kualitasku terlalu rendah, yang telah mempermalukan orang-orang di Jakarta." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Tahu kan?" Setelah berbicara, dia memandang Leo Zhu dan berkata sambil tersenyum, "Leo dari perusahaan etiket Zhu, kan?" Dengan darah masih menggantung di sudut mulut Leo Zhu, dia berkata dengan lemah, Ini aku. Tuan Tama, aku yang salah. Aku tidak tahu tentangmu, dan aku menyinggungmu, maafkan aku." Tama Renza melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Oh, tidak ada yang benar atau salah di dunia orang dewasa, dan beberapa hanya keuntungan semata." Bagaimanapun, dia menunjuk ke Cici Fei, yang pucat, dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, aku telah memberitahu mandor Cici Feimu sebelum kamu datang. Aku meminjamkan 500 juta kepada perusahaanmu sebelumnya sekitar 30 menit yang lalu. Dan aku punya janji denganmu Cici Fei. Tingkat bunga 500 juta per menit. Setelah 30 menit ini, tingkat bunganya menjadi 15 miliar. Bersama dengan pinjaman pokok, totalnya adalah 15,5 miliar. Lihat kapan kamu akan membayar hutangmu itu?" Seluruh tubuh Leo Zhu bergidik, dan dia berseru, "Tuan Tama Renza, bukankah permintaanmu terlalu tinggi? Untuk 1 menit 500 juta, tidakkah kamu menginginkan hidupku?" Tama kemudian hanya tersenyum dan berkata, "Lihat, perusahaanmu menghasilkan banyak uang dari penipuan kontrak, dan aku, orang ini, menghasilkan uang dari pinjaman gila.
Kamu memiliki kemampuan untuk menghasilkan banyak uang, dan aku juga memiliki caraku sendiri menghasilkan uang. Tentu saja kita yang keluar harus adil dan jujur dalam bisnis, bukan? Ini adalah pertama kalinya Liao Zhu bertemu seseorang seperti Tama. Dia tidak melawan, tidak mengumpat, dan dia hanya memiliki senyuman di wajahnya. Dia terlihat lebih beradab dari siapapun, tapi mulutnya tajam sekali seperti sudah terbiasa untuk memakan tulang manusia. 15,5 miliar? Bagaimana dia bisa mendapatkan banyak uang? Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.